Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs qal haddatsana abi qal haddatsana al-A'mash qal sami'tu Syaqiq Syaqiqan yaqul qala Abdullah qasaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan kaba'di ma kana yaqsim faqala rajulun minal ansar wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wa jalla qultu ana la aqulanna lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi fasarartuhu fashaqqa dhalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu wa ghadib hatta wadittu anni lam akun akhbartu thumma qala qad udhiya Musa bi aktsara min dhalika fasabar. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs, ia berkata telah menceritakan kepada kami ayahku, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, ia berkata aku mendengar Syaqiq berkata, Abdullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan pemberian seperti sebagian yang beliau bagikan. Maka berkatalah seorang pria Ansor, demi Allah, ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah azza wa jalla. Aku pun berkata, aku akan sebutkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mendatangi beliau dalam keadaan beliau di tengah para sahabatnya. Aku pun berkata dengan pelan kepada beliau, maka beliau pun merasa berat, berubah wajah beliau dan marah, sampai-sampai aku berharap seandainya saja aku tidak mengabarkan itu kepada beliau. Lalu beliau pun bersabda, sungguh Musa disakiti lebih banyak daripada ini. Sungguh Musa disakiti lebih banyak daripada ini. Musa lebih banyak mendapatkan perlakuan yang buruk daripada ini, tapi dia bersabar. Nah, ini hadisnya ayo ikhwah dari Syaqiq bin Salamah, seorang ulama tabi'in. Di sini dia menyatakan bahwasanya Abdullah sini Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi pemberian sebagaimana beliau biasanya bagi-bagi kepada para sahabatnya. Dan ketika itu beliau membagikan pemberian dengan jumlah yang tidak sama. Sebagian orang dilebihkan dibandingkan yang lain. Jadi tidak rata. Karena pertimbangan tertentu ini lebih banyak dibandingkan ini. Nah, maka seorang pria Ansor berkata, setelah tahu pembagian tersebut tidak rata, pria Ansor ini berkata, demi Allah, ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Artinya pemberian ini tidak diridhai oleh Allah. Ini pemberian yang tidak adil, istilahnya itu. Maka Abdullah bin Mas'ud yang mendengar ucapan pria Ansor itu, dia pun berkata, aku akan sebutkan ini kepada Nabi. Artinya aku akan kabarkan ini kepada Nabi. Lalu Abdullah pun akan mendatangi Nabi, dan ketika itu Nabi sedang di tengah para sahabatnya, sedang berkumpul. Kemudian Abdullah pun berkata kepada Nabi dengan suara pelan, istilahnya berbisik, memberitahu ucapan orang tadi. Maka setelah aku kabarkan, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun merasa berat, artinya merasa kaget dan merasa bagaimana ini, berubah wajah beliau dan marah setelah mengetahui kabar tersebut. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, ketika tahu Nabi marah, muka beliau memerah, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai aku berharap seandainya saja aku tidak mengabarkan beliau. Karena nampak kemarahan dari muka Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud merasa, coba aku nggak ngabarkan ya, sampai Rasulullah marah begini. Lalu Rasulullah pun bersabda, sungguh
Musa mendapatkan perlakuan buruk lebih banyak daripada ini. Sungguh Musa disakiti dengan perbuatan yang lebih banyak daripada ini, tapi dia sabar. Artinya sebagaimana beliau mendapatkan perlakuan buruk, disakiti, begitu juga Musa. Bahkan Nabi Musa lebih banyak lagi disakiti oleh kaumnya daripada beliau, tapi Nabi Musa milih sabar. Kalau Musa saja istilahnya diperlakukan buruk, disakiti oleh kaumnya, beliau sabar, maka beliau pun ingin sabar. Nah, ini maksud hadis ini ya. Insya Allah jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya pemimpin penguasa membagikan pemberian kepada rakyatnya dengan pembagian yang tidak sama, dengan pertimbangan tertentu. Bolehnya pemimpin membagikan pemberian kepada rakyatnya dengan pembagian yang tidak sama karena ada pertimbangan tertentu. Contohnya dalam hadis ini, Nabi membagikan, bahkan dalam riwayat beliau membagikan hanya kepada 4 orang, dan 4 orang ini kaya semua. Yang lainnya nggak dikasih, yang diberikan cuma 4 saja. Alasannya apa? Dalam riwayat Muslim sebutkan, beliau menyebutkan, innama uridu an ata'allafahum, saya ingin melunakkan hati mereka karena orang ini baru masuk Islam. Jadi saya ingin menguatkan hati mereka dengan kasih pemberian yang banyak. Sedangkan yang lain sudah masuk Islam lama, iman mereka kuat, maka nggak perlu diberikan pemberian. Nah, ini menunjukkan boleh memberikan pemberian kepada rakyatnya. Misalkan ini punya jasa besar, ini kasih 10 juta, yang ini jasanya kurang daripada itu cuma 5 juta. Nah, ini boleh Bapak ya. Jadi tidak mesti sama rata. Yang namanya adil bukan berarti sama rata Bapak ya, tapi disesuaikan dengan kondisi orang yang diberi. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya melaporkan ucapan seseorang kepada penguasa. Bolehnya mengucapkan perkataan buruk seseorang kepada penguasa dalam rangka memperbaiki. Contohnya Abdullah bin Mas'ud sini ingin mengabarkan perkataan pria Ansor yang buruk, menyatakan Nabi membagikan pemberian yang tidak adil. Nah, Abdullah bin Mas'ud ingin menyampaikan ini kepada Nabi. Tujuannya apa? Memperbaiki supaya Nabi punya sikap menghadapinya. Maka seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau niatnya mengadu domba atau cari muka. Nah, ini nggak boleh. Tapi kalau maksudnya seperti Abdullah bin Mas'ud supaya Nabi menangani orang ini, maka nggak masalah. Itu faedah kedua. Faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, yakni hendaknya seorang yang berilmu bersabar menghadapi gangguan dari orang-orang jahil. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Hendaknya orang yang berilmu bersabar menghadapi perlakuan orang jahil yang menyakiti, mengganggu dan semacamnya. Jadi kita dalam dakwah pasti menghadapi gangguan dari orang-orang jahil. Maka sikap kita sabar. Gak usah terlalu masukkan ke dalam hati, dakwah jalan terus. Ya seperti dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya disyariatkan memuji orang terdahulu. Bolehnya dan disyariatkan memuji orang baik yang sudah berlalu atau orang baik terdahulu yang mendahului kita. Bolehnya memuji orang baik yang sudah mendahului kita. Contohnya dalam hadis ini yang dipuji oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Musa sudah disakiti lebih banyak daripada saya, tapi beliau sabar. Nah, ini boleh Bapak ya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang meneladani orang baik yang telah mendahuluinya agar ia bisa menirunya. Hendaknya kita meniru orang baik yang telah mendahului kita supaya kita
menjadi baik sepertinya. Seperti contohnya Nabi di sini, beliau meneladani siapa? Nabi Musa. Nabi Musa disakiti lebih banyak daripada beliau, tapi Nabi Musa sabar, maka beliau pun meniru meneladani Nabi Musa. Maka Bapak, ketika kita dapat musibah, dapat bencana atau perkara yang tidak menyakitkan, yang tidak mengenakan, maka kita tengok orang sebelum kita. Orang yang sebelum kita lebih banyak mendapatkan perlakuan menyakitkan, lebih banyak mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Nah, dengan kita melihat orang sebelum kita, maka kita pun merasa tenang, merasa tentram, karena ternyata kita belum ada apa-apanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.